Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferestian. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik pragmatik, yaitu referensi dan inferensi. Pengertian referensi dan inferensi adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau penunjuk. Mungkin paling tepat jika kita menganggap referensi sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasi sesuatu. Bentuk-bentuk linguistik tersebut merupakan ekspresi-ekspresi pengacu yang dapat berupa kata benda, frasa, kata tertentu, dan kata ganti. Dalam konteks-konteks visual yang dialami bersama, kata-kata ganti yang berfungsi sebagai ekspresi deiktik dan frasa-frasa kata benda yang lebih terperinci bisa digunakan bagi suksesnya referensi. Referensi jelas berkaitan dengan tujuan penutur dan keyakinan-keyakinan pengutur. Tapi, agar referensi dapat berhasil, kita juga harus mengetahui peran inferensi. Inferensi adalah simpulan atau yang dapat disimpulkan. Tugas pendengar adalah menarik inferensi. Secara benar, entitas mana yang ingin diidentifikasi penutur dengan menggunakan ekspresi pengacuan tertentu. Bahkan kita dapat menggunakan ekspresi-ekspresi yang tidak jelas, misalnya sesuatu, anu, itu, dan yang lainnya, dengan mengandalkan kemampuan pendengar untuk menarik inferensi referen tentang apa yang kita miliki dalam pikiran. Selanjutnya itu penggunaan referensial dan atribut. Tidak semua ekspresi pengacu memiliki referen-referen fisik yang dapat diidentifikasi. Frasa-frasa kata benda tidak tentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas yang ada secara fisik, seperti dalam contoh. Contohnya itu, ada seseorang yang sedang menunggumu. Tetapi dapat juga digunakan untuk mendeskripsikan entitas-entitas yang disumsikan ada, tapi tidak diketahui siapa jelasnya, sebagaimana contoh berikut. Dia ingin menikah dengan wanita yang kaya. Penutur sering mengajak kita untuk berasumsi melalui penggunaan atributif bahwa kita dapat mengidentifikasi apa yang sedang dibicarakan, bahkan ketika entitas itu atau individu yang dideskripsikan tidak ada. Selanjutnya itu nama dan referen. Versi referensi yang disajikan di sini adalah kolaborasi antara niat untuk mengidentifikasi dan pengakuan terhadap niat. Proses ini tidak hanya bekerja pada satu penutur dan satu pendengar. Proses ini bekerja dalam kaitannya dengan konvensi antara semua anggota suatu komunitas yang menggunakan bahasa dan memiliki budaya yang sama. Asumsi ini mungkin membuat kita beranggapan bahwa nama orang seperti Andrea Hirata atau Dewi Lestari hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu orang tertentu, dan sebuah ekspresi yang mengandung kata benda umum seperti sekutu buku hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu benda tertentu. Pandangan ini salah, sebab pandangan referensi yang benar-benar pragmatik memungkinkan kita untuk melihat bagaimana seseorang dapat diidentifikasi melalui ekspresi anak ayam, dan suatu benda dapat diidentifikasi melalui kata Andrea Hirata. Contohnya, dalam percakapan antara siswa A dan siswa B. Siswa A bertanya, "Mana Andrea Hirata yang kemarin kamu pinjam?" Suami menjawab, "Maaf, sepertinya tertinggal di rumah." Dari konteks kalimat yang diciptakan, referen yang dimasukkan dan inferen yang disimpulkan bukan mengacu kepada seseorang, tetapi sebuah buku. Sama halnya dengan contohnya adalah percakapan antara siswa C dan siswa D. Siswa C bertanya, "Di mana si anak ayam?" Siswa D menjawab, "Itu dia di sana." Bila dilihat juga pada konteksnya, referen yang diidentifikasi dan inferen yang disimpulkan bukan merupakan suatu kata benda, tetapi merujuk kepada seseorang karena ada kata dia di sana. Selanjutnya itu peran konteks. Kemampuan untuk memahami referen atau acuan ini telah dibantu oleh materi linguistik atau konteks yang menyertai pengacu. Ketika kita melihat kata Malaysia di koran, kata ini merupakan ekspresi pengacu dan mengalahkan Indonesia dalam final pada AFF 2011 adalah bagian konteksnya.
Dengan jelas, konteks membatasi rentangan interpretasi atau gagasan tersendiri yang mungkin dapat kita berikan pada kata seperti Malaysia. Konteks merupakan bagian dari bagian linguistik dari lingkungan tempat digunakannya ekspresi pengacu. Selanjutnya yaitu referensi anaforik. Dalam sebagian besar pembicaraan, kita harus memperhatikan siapa dan apa yang sedang dibicarakan yang lebih dari satu kalimat dalam satu waktu. Setelah sebelumnya memperkenalkan entitas penutur, para penutur akan menggunakan berbagai macam ekspresi untuk menjaga referensi. Dan referensi anaforik atau anafora merupakan proses untuk terus mengidentifikasi dengan tepat entitas yang sama sebagaimana ditunjuk oleh antecedennya. Dalam banyak hal, asumsi tersebut tidak banyak mempengaruhi interpretasi, tapi ketika perubahan atau efek tertentu diuraikan, referensi anaforik harus diinterpretasikan secara berbeda. Contoh, Ani adalah gadis yang cantik. Dia selalu berpenampilan rapi. Antecedennya adalah Ani dan anaforanya adalah dia. Kata kunci untuk memahami referensi adalah proses pragmatik yang digunakan pada penutur untuk memilih ekspresi-ekspresi linguistik yang dimaksud untuk mengidentifikasikan entitas-entitas tertentu dengan asumsi bahwa pendengar akan berkolaborasi dan mengidentifikasikan ekspresi sederhana yang masuk penutur. Dimensi sosial referensi mungkin juga terikat dengan efek kolaborasi. Segera setelah mengetahui referen yang dimasukkan, bahkan ketika sebuah ekspresi pengacu minimal digunakan bersama, merupakan suatu yang umum dan merupakan kedekatan sosial. Keberhasilan referensi berarti bahwa maksud penutur telah diketahui melalui inferensi, yang menunjukkan semacam pengetahuan yang dimiliki bersama yang merupakan kedekatan sosial. Baiklah, sampai di sana penyampaian saya tentang materi referensi dan inferensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.